Pihak pemerintah tadi membangun ketakutan seolah-olah begitu OpenAI bergerak ke arah perusahaan profit, otomatis seluruh tujuan kemanusiaannya itu hilang. Soalnya begitu investor masuk, maka semua keputusan akan dikendalikan oleh uang. Dan menurut kami itu cara pandang yang terlalu sederhana untuk melihat realitas perkembangan AI hari ini. Karena mari jujur saja, teknologi kecerdasan buatan sekarang bukan lagi proyek kecil yang cukup dijalankan dengan semangat sebuah idealisme. Pengembangan AI modern membutuhkan biaya yang luar biasa besar, infrastruktur komputasi mahal, pengembangan model mahal, server mahal, peneliti yang luar biasa hebat itu juga mahal. Bahkan untuk melatih satu model AI saja bisa membutuhkan biaya miliaran dolar. Jadi pertanyaan paling besar yang gagal dijawab pihak pemerintah adalah, kalau bukan melalui investasi besar dan profit, lalu siapa yang akan membayar perkembangan teknologi sebesar ini? Pihak pemerintah tadi seolah menawarkan dunia di mana AI bisa berkembang hanya dengan yang baik. Padahal realitasnya teknologi besar tidak berjalan seperti itu. Dan ini sangat-sangat penting karena ketika OpenAI dibatasi terlalu keras melalui sistem profit terbatas, yang terjadi bukan AI menjadi lebih etis, yang terjadi justru OpenAI kehilangan kemampuan untuk bersaing. Dan ketika mereka kalah bersaing, pemain yang menang belum tentu lebih baik. Bisa saja perusahaan yang lain jauh lebih tertutup, jauh lebih agresif, bahkan tidak memiliki kepedulian terhadap transparansi ataupun keamanan AI. Jadi ironinya pihak pemerintah merasa mereka sedang melindungi kemanusiaan dari kapitalisme teknologi. Padahal secara tidak langsung mereka justru melemahkan salah satu organisasi yang selama ini paling aktif membicarakan keamanan AI secara terbuka. Karena pada akhirnya perkembangan AI global itu bukan perlombaan moral saja. Ini perlombaan kekuatan teknologi. Negara-negara besar berlomba, perusahaan-perusahaan besar berlomba, semua ingin menjadi yang paling maju dalam pengembangan kecerdasan buatan ini. Amerika bergerak dengan cepat, China bergerak juga dengan cepat. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa juga menggelontorkan dana yang sangat-sangat besar dalam suatu seperti itu. Membatasi OpenAI hanya demi menjaga kemurnian sebuah idealisme justru membuat mereka tertinggal dalam kompetisi paling penting di abad ini. Dan kalau OpenAI tertinggal, dampak bukan cuma ke perusahaan, dampaknya ke arah perkembangan AI dunia, karena perusahaan yang paling kuat nantinya akan punya pengaruh paling besar dalam menentukan standar keamanan, akses teknologi, sampai arah penggunaan AI secara global. Kalau OpenAI tetap bisa dipaksa bertahan dengan model yang terlalu membatasi keuntungan investor, maka investor akan pindah ke tempat lain yang memberi keuntungan lebih besar. Talenta terbaik pindah, infrastruktur juga pindah, bahkan riset itu pun juga ikut pindah. Dan pada akhirnya kemampuan OpenAI untuk mempengaruhi arah perkembangan AI dunia juga akan ikut hilang. Pemerintah tadi juga mencoba membangun asumsi bahwa orientasi profit otomatis membuat perusahaan mengorbankan kepentingan publik. Masalahnya asumsi itu terlalu hitam putih, karena kenyataannya banyak teknologi yang sekarang sangat bermanfaat bagi manusia juga berkembang melalui sistem profit. Internet berkembang besar karena investasi besar, telepon genggam atau telepon pintar berkembang karena persaingan pasar, obat-obatan modern berkembang karena perusahaan punya insentif ekonomi untuk terus melakukan riset. Bahkan platform-platform digital yang sekarang digunakan miliaran orang di dunia juga berkembang karena adanya keuntungan yang mendorong inovasi secara terus-menerus. Kita boleh mengkritik sebuah kapitalisme, tetapi menolak fakta bahwa keuntungan sering menjadi pendorong inovasi juga tidak realistis. Justru tanpa adanya insentif ekonomi ini, banyak teknologi tidak pernah berkembang secara masif dan akhirnya hanya berhenti menjadi eksperimen terbatas. Dan disinilah poin-poin penting kami. Profit tidak selalu berarti keserakahan. Kadang profit adalah bentuk keberlanjutan. Karena organisasi yang tidak memiliki sumber pendanaan yang kuat pada akhirnya akan tetap bergantung pada pihak lain, entah itu donasi, kepentingan publik, ataupun tekanan eksternal tertentu. Jadi ketergantungan tetap ada, bedanya hanya siapa yang memegang pengaruh itu. Bahkan kalau kita lihat lebih dalam, struktur non-profit murni juga punya masalah besar. Ketika sumber pendanaan terbatas, organisasi akhirnya harus memilih antara memperlambat perkembangan teknologi atau mencari pendanaan dari pihak tertentu secara diam-diam. Dan itu jujur bisa menciptakan pengaruh yang lebih tidak transparan dibanding model perusahaan yang jelas-jelas terbuka soal investasinya. Selain itu, pihak pemerintah juga menggambarkan seolah struktur perusahaan baru OpenAI ini sepenuhnya meninggalkan kepentingan publik. Padahal struktur yang digunakan sekarang tetap memberikan ruang untuk tujuan sosial. Jadi ini bukan perusahaan dari peduli manusia menjadi hanya peduli uang. Yang berubah adalah cara mereka mencari sumber daya
sumber daya agar mampu terus berkembang di tengah kompetisi global yang sangat-sangat brutal. Dan menurut kami pemerintah terlalu romantis melihat konsep organisasi non-profit seolah non-profit otomatis lebih bermanfaat, padahal sejarah menunjukkan tidak sederhana itu. Organisasi non-profit tetap bisa salah mengambil keputusan, tetap bisa tidak transparan, tetap bisa bias. Bahkan banyak organisasi non-profit besar di dunia juga pernah tersandung konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi akar masalahnya bukan sekedar ada atau tidak adanya profit. Masalah utamanya adalah bagaimana memastikan pengembangan AI ini tetap diawasi, tetap transparan, dan tetap memiliki tanggung jawab publik. Karena kalau logika pemerintah diterapkan sepenuhnya, dampaknya justru berbahaya dalam jangka panjang. Kita menciptakan situasi di mana perusahaan AI dibatasi terlalu keras untuk berkembang, investor menjauh, perkembangan melambat, dan akhirnya perlombaan AI dimenangkan oleh pihak yang paling agresif dan paling sedikit dibatasi. Itu bukan kemenangan moral, itu justru membuat dunia kehilangan kemampuan untuk mengontrol arah perkembangan AI. Dan kami rasa pemerintah gagal memahami satu hal penting, perkembangan AI tidak akan berhenti hanya karena satu perusahaan memilih untuk lebih idealis. Kalau OpenAI melambat, dunia tidak tiba-tiba berhenti mengembangkan AI. Kompetitor tetap jalan, negara lain tetap jalan, perusahaan lain tetap jalan. Jadi pertanyaannya bukan apakah AI akan berkembang, tetapi siapa yang akan memimpin perkembangan itu. Dan menurut kami lebih baik perkembangan AI dipimpin perusahaan yang masih memiliki komitmen terhadap transparansi dan manfaat publik dibandingkan menyerahkan seluruh dominasi teknologi kepada pihak yang mungkin jauh lebih tertutup. Pemerintah tadi juga mengatakan bahwa perubahan ini memberi sinyal buruk bagi industri, seolah-olah AI sekarang hanya dijalankan demi kepentingan ekonomi. Menurut kami itu penyedaraan yang terlalu jauh, karena dalam dunia nyata kepentingan ekonomi dan manfaat sosial sering berjalan bersamaan. Perusahaan transportasi mencari keuntungan, tapi masyarakat tetap mendapatkan akses mobilitas. Perusahaan teknologi mencari keuntungan, tapi dunia tetap mendapatkan komunikasi dan akses informasi yang lebih luas. Perusahaan kesehatan mencari keuntungan, tetapi manusia tetap mendapatkan inovasi pengobatan yang menyelamatkan jutaan nyawa. Begitu juga justru ketika perusahaan memiliki sumber daya besar, mereka mampu membiayai penelitian keamanan, merekrut ilmuwan terbaik. Jadi asumsi bahwa profit otomatis menghancurkan nilai kemanusiaan itu tidak terbukti secara nyata. Yang lebih berbahaya justru ketika perkembangan AI ini kekurangan sumber daya untuk dikelola dengan benar.